Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat bisa ada di majelis ilmu, sehingga semoga ini menjadi tanda kita diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Amin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa orang yang dengan kesibukan seperti apapun mau meluangkan waktunya untuk memiliki keterkaitan dengan ilmu, maka sahalallahu tariqahu ilal jannah. Berarti perjalanan orang tersebut sedang bergerak menuju surganya Allah. Semoga kita semua termasuk. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka tanda orang sedang diperbaiki oleh Allah adalah yufaqihu fiddin. Orang tersebut diberi semangat untuk belajar agama. Berarti orang tersebut sedang diperbaiki oleh Allah. Pada pertemuan terakhir sebelum umroh kita membahas Al-Aziz. Nah, kalau sekarang adalah Al-Jabbar. Huwallahu alladzi la ilaha illahul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Ya. Ada bahasa lagi dalam Al-Qur'an, walillah al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Alias kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menspesialkan asmaul husna untuk berdoa, jangan sampai kita tidak mengambil peluang itu. Maka nek dong pas dongo jangan sampai kita tidak menyebut asmaul husnanya. Doanya seperti apa? Ya asmaul husna itu ada berapa? Yang masyhur ada 99. Dan semua memiliki makna masing-masing, sehingga semua pun memiliki sir atau rahasia masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah Al-Jabbar. Dan nyaris setiap Asmaul Husna itu ada versi doa dari Rasulullah. Kalau Al-Jabbar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan lafaz Al-Jabbar. Ya, beliau mengatakan subhanalladzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Maha suci Allah yang Al-Jabbar, yakni maha kuasa yang kekuasaannya itu memaksa. Itu namanya mana Al-Jabbar, kuasa yang kekuasaannya itu memaksa. Tapi kok koyone elek men ono bahasa pemaksa. Apalagi nanti ada bahasa
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wallahu khairul makirin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang berbuat makar, dan Allah pun berbuat makar. Bahkan Allah adalah sebaik-baik yang membuat makar. Kok rasanya aneh ya? Berarti Allah memiliki sifat-sifat yang negatif kalau begitu? Enggak juga. Jawab yang kayak gitu harus rileks. Setiap perbuatan itu tergantung siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan adalah orang baik, maka sifat itu bukan menjadi sifat yang buruk. Kasih contoh. Ada maling pasang CCTV, namanya makar. Tapi kalau pemilik rumah pasang CCTV biar tidak kemalingan, namanya cerdas. Kan gitu terusan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sama-sama perbuatannya bersiasah, tapi kalau dilakukan sama yang baik, bukan makar tapi siasat atau cerdas. Kembali lagi ke Al-Jabbar. Al-Jabbar itu memiliki 3 makna. Ini saya dapat kitab kemarin pas beli di Mekah. Al-Jabbar itu maknanya 3. Kitab ini namanya Syarah Asmaul Husna li Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ada 3 makna. Makna yang pertama, Al-Jabbar adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, Maha Kuasa yang kekuasaannya itu memaksa, maksudnya tidak ada yang menandingi. Itu makna yang pertama. Di sini disebutkan jabbara fulanun fulanan ay aghnahu min faqrin. Ada seseorang, dia itu memberikan kekayaan kepada orang yang fakir. Nah, pemberian kekayaan itu bersifat memaksa, atau dengan kata lain absolut. Dengan kata lain adalah Al-Jabbar itu yang disebut memaksa itu biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Jabbarnya itu kepada orang yang dari titik paling bawah menuju titik paling atas. Kasih contoh ya. Di sini ada bahasa orang yang dari titik paling bawah menuju titik paling atas itu bisa beragam macam-macamnya. Bentar. Contoh misalkan membuat orang yang lemah menjadi kuat. Membuat orang yang lemah menjadi kuat. Jadi titik yang paling bawah menuju yang paling atas. Maka ada bahasa pas kita itu berdoa sholat itu gimana? Rabbi firli warhamni ada kata-kata wajburni. Di situ makna doanya adalah ya Allah, jadikan setiap titik bawahku Engkau tutupi, Engkau lengkapi, Engkau tata, Engkau jadikan dari titik yang paling bawah itu menjadi titik yang di atas. Nih bahasa sing sok diterjemahkan hanya wajburni, ya Allah Engkau tutupi. Tutupi itu maksudnya setiap kita itu kan pasti punya kekurangan. Ini saya kombinasi dengan kitab yang lain. Kekurangan itu bisa lemah, bisa miskin, bisa teraniaya,
bisa berduka, bisa sakit, sengsara, bisa jelek, macam-macam. Itu titik lemah. Lah Al-Jabbar itu yang maha kuasa menjadikan orang yang dari titik-titik lemah tersebut menjadi titik-titik sempurna yang Allah kehendaki. Berarti kalau orang miskin, Allah Al-Jabbar memberikan kekayaan. Gitu ya. Allah Al-Jabbar memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan kepintaran bagi yang bodoh, memberikan apalagi di sini kebahagiaan bagi yang sedang berduka. Jadi, kalau kemarin kita bicara tentang Rahman, Rahim, Malik. Malik itu maha kuasa. Kalau itu kuasanya itu secara umum, yang kekuasaannya itu kemarin kita masih ingat ya, tanpa batas tempat, tanpa batas waktu, tanpa batas makhluk apapun, Allah maha kuasa. Masih ingat ya? Kalau Al-Jabbar itu selalu konotasinya adalah dari titik bawah, Allah maha kuasa menaikkan menjadi titik atas. Bila yang di bawah itu yang dimaksud miskin, berarti Allah yang maha menutupi kemiskinan itu menjadi kaya. Bila yang dimaksud bawah itu adalah sakit, maka Allah yang maha melengkapi, menutupi sehingga menjadi sembuh. Bila yang dimaksud adalah lemah, maka Allah yang maha menutupi, menyukupi sehingga orang tersebut menjadi kuat. Nah, itu konotasinya jelas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka siapa yang ada di titik-titik bawah atau titik-titik nadir, di sini disebutkan silahkan perbanyak zikrullah dengan asmaul husna Al-Jabbar. Misalkan kasih contoh, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Titik-titik bawah itu juga misalkan sedang sulit-sulitnya, menjadi Allah melengkapi, menutupi, menata sehingga menjadi mudah. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga. Kalau kemarin kita bilang masalah Al-Malik maha kuasa, tapi kekuasaannya itu tidak dari positioning di bawah menuju di atas. Pembahasan Al-Malik itu kemarin lintas waktu, lintas tempat, lintas zahir batin, mesti ingat ya. Kalau Al-Jabbar itu pokoknya setiap ada yang di titik bawah mau dinaikkan, maka yang disebutkan zikirnya Al-Jabbar. Bon. Tadi saya sebutkan kuasa dengan memaksa, maksudnya adalah kekuasaan Allah Al-Jabbar itu tidak terhalang oleh siapapun. Jadi kaya wong catur tapi sendirian itu kan ya seneng gitu. Kuda kan nggak harus L dan sebagainya. Terus kemudian wis pokoknya bebas. Lah Allah itu kekuasaannya sebebas itu, menangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sekarang kita mulai masuk contoh. Kalau ada orang sakit diminumi obat ke dokter atau ke tabib kemudian sembuh, itu barangkali lewat Allahul Malik. Tapi kalau tidak diapa-apain kok sembuh, itu lewat Al-Jabbar. Sehingga Al-Jabbar itu pasti selalu dekat sekali dengan 4 dari 5 keajaiban di muka bumi. Apa itu 4 dari 5 keajaiban? Yang pertama irkhas. Irkhas ini setiap keajaiban untuk para calon nabi. Ini tidak mungkin nempel pada diri kita. Ujug-ujug Pak Faiz ngaku nabi ora bakal mungkin. Ya. Nomor 2, keajaiban di muka bumi ini pasti jalurnya mukjizat. Nah, ini sering Al-Jabbar itu menjadi mukjizat. Sayyidina Ali pernah sakit mata sampai
matanya itu benar-benar sakit. Dalam riwayat yang lain bahkan pulang perang itu mata beliau lepas. Maka oleh Rasulullah SAW tinggal dikembalikan lagi sembari dikasih ludah oleh Rasulullah. Itu Al-Jabbar. Qatadah bin Milhan, seorang sahabat. Maaf, wajahnya itu sebenarnya tidak begitu menarik. Wajahnya tidak begitu menarik. Ya. Rasulullah SAW selesai wudhu, kemudian sisa air wudhunya itu diraup ke sahabat Qatadah bin Milhan. Faidan wajhuhu kal mir'ah, seketika wajahnya itu seperti cermin. Ya nek bahasa kene ya mungkin glowing mopila ya. Wis pokoknya akhirnya banyak orang yang tertarik. Padahal kalau dilihat apanya yang dirubah coba? Hidung ya masih hidung itu, mulut ya masih mulut itu, pipi ya masih pipi itu. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sesuatu yang dari titik bawah menuju titik atas itu jalur perubahan itu pasti lewat Allahul Jabbar. Sehingga siapa yang hari ini ada di titik bawah dalam urusan apa begitu, ya berbanyak. Walillah al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Nah, kali ini kita ketemu asmaul husna maknanya apa? Al-Jabbar. Wong aku dhewe lebar ngaji kok ngene iki guyu-guyu dhewe. Seneng. Kayak semacam dapat harapan baru, harapan besar. Oh, Al-Jabbar. Masya Allah. Boleh pada saat ada yang sedang sakit dan sakitnya itu di titik paling bawah, di titik paling nadir, yang tidak memungkinkan untuk sehat dan sebagainya, silahkan baca Allahul Jabbar, atau yang persis seperti yang Rasulullah redaksikan di sini, Subhanalladzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Itu dari Rasulullah. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahihun. Sudah hafal atau belum tadi itu? Belum ya? Ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi al-jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Ini redaksi langsung dari Rasulullah. Ya, beginilah mungkin cara belajar saya. Jadinya ketemu hari Rabu, saatnya saya baca kitab-kitab Asmaul Husna. Dari tadi ba'da asar sampai hari ini kebaca ada sekitar 3 atau 4 kitab, temanya apa. Tapi habis itu saya sendiri senang mendapatkan sesuatu. Nah, itulah senangnya ngaji kitab. Jadi selalu ada yang baru. Itu makna pertama Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Jabbar. Jadi pokok setiap yang ada dalam titik nadir kok naik menjadi istimewa, maka Allahul Jabbar yang berperan dan tidak terhalang oleh apapun. Kasih contoh kalau cerita-cerita dalam para nabi, ya misalkan Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mau dibakar oleh Raja Namrud dan tentaranya, itu Nabi Ibrahim disebutkan beliau ditali, ya, kemudian ditaruh di sebuah ketapel besar, dilempar ke gunungan api yang sudah sekian hari memijar, dilemparkan les. Pas dilemparkan, di kitab-kitab sirah disebutkan pas proses pelemparan
Nabi Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah kobaran api yang menyala-nyala sejak berhari-hari, itulah datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata demikian kepada Nabi Ibrahim, ya Khalilullah, wahai Khalilullah, engkau dalam kondisi seperti ini kepingin apa? Kata Nabi Ibrahim, saya tidak ingin apa-apa. Saya mau memohon kepada Allah. Ya sudah, kalau engkau mau memohon kepada Allah, biar nanti aku sampaikan. Enggak usah kau sampaikan wahai Jibril, Allah dengar. Itu Nabi Ibrahim itu rotok apa bahasanya? Yo gaya lah begitu ya. Kemudian betul Allah sampai mengabadikan bahasanya dalam Al-Quran, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin bagi siapa? Nabi Ibrahim. Ini kan aneh, api yang sebenarnya di titik paling panas kok menjadi dingin. Nah, ini namanya Allahul Jabbar. Kekuasaan perubahan yang terjadi itu Allahul Jabbar. Saya sendiri nek dong lebaran ngaji kongnya terus nemu Mas, Pak, ketoke anakku sing nomor 3 ki rodok kendho. Apalane rodok apa ya? Bukan rodok sih, angel banget. Angel. Daya fokusnya itu sulit banget. Angger dijak ngobrol sing terkait ngaji atau terkait ilmu itu tiba-tiba terus kemudian nggak teringu dan ndak hafal-hafal. Tapi hari ini bukan hanya jenengan Pak, saya pun nemu harapan besar. Kenal dengan Allahul Jabbar. Allah yang Maha Kuasa merubah sesuatu atau merubah siapapun hambanya dari titik yang paling bawah menuju titik yang tinggi yang sesuai Allah kehendaki. Berarti engko bengi nek dong pas merem, bocah merem, saya misalkan sempat sholat ya sholat, langsung tak dongani Allahul Jabbar, Allahul Jabbar. Ya Allah, engkau yang Maha Kuasa dengan kekuasaan tanpa tanding, yang Maha merubah dari titik yang paling bawah menuju titik tinggi yang kau kehendaki. Aku dewi seneng ngaji kok, wah lumayan berarti. Nah, kalau mau redaksinya persis seperti Rasulullah, tadi sudah hafal atau belum? Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahihun. Baca bareng lagi ya, biar hafal ya, ini niat ngapal ke bareng. Subhanalladzi al-jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Lalu kita harus meminta sesuatukah kepada Allah? Monggo silahkan. Lalu kenapa kok kita menyebut Asmaul Husna? Ini Al-Quran langsung yang perintah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna, kalau mau doa pakai itu. Lah kalau kita cuma nyebut-nyebut tapi tidak berdoa, itu sudah berdoa. Itu sudah berdoa. Karena itu nama Allah. Sesuatu yang sudah menjadi nama terus kemudian kita sebut-sebut, maka yang punya nama itu pasti nengok ke kita, kan betul ya? Yang punya nama pasti nengok ke kita. Maka ayat tadi itu, ya Allah ya Jabbar monggo, Allahul Jabbar monggo, Al-Jabbar wal Jabbaru yal Jabbar monggo, atau proses seperti redaksi Rasulullah, subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azamah. Terus dibaca berulang-ulang, berdoa berulang-ulang. Titik yang mau kita rubah dari titik di bawah itu berupa apa? Sakitkah, susahkah, sedihkah, sulitkah, bodohkah, atau apa, menuju titik di atas sesuai yang Allah kehendaki. Itu makna Al-Jabbar yang pertama. Tadi kisahnya Nabi Ibrahim belum selesai. Begitu Allahul Jabbar
berperan, ya, maka yang terjadi api itu menjadi dingin dan hanya membakar tali yang mentali Nabi Ibrahim alaihis salam. Sampai ada air laut yang sedemikian dalam dan sedemikian banyak, kok bisa jadi daratan, itu pasti Al-Jabbar itu. Al-Jabbar. Kalau dari pilek, panas, meriang, drodok, terus kemudian bergerak menjadi hilang pileknya, masih ada panasnya, itu bukan Al-Jabbar itu. Yang Al-Jabbar itu adalah hilang seret, sembuh semua. Lah itu Al-Jabbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kita kenal kepada Allah melalui jalur nama-nama Allah itu senang sekali. Dari situlah ada satu ungkapan yang diriwayatkan secara sahih, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita punya Tuhan Allah itu sudah sangat ridho. Ridho itu artinya puas. Puas itu artinya lebih dari cukup. Jadi kita punya Allah itu sudah lebih dari senang, lebih dari cukup. Nah, apalagi hari ini kita sudah kenal Allah itu punya nama yang itu sekaligus sifatnya adalah Allahu Jabbar. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh. Kalau itu nabi wis lah, kalau nabi itu mukjizat. Tadi saya katakan setiap keajaiban di muka bumi ini ada 5 jenis ya. Pertama irhas, nomor 2 apa tadi? Mukjizat. Irhas maupun mukjizat sama-sama tidak bisa ditiru. Nabi Muhammad SAW melihat untanya milik Jabir. Ini Jabir kalau ini nama sahabat Jabir bin Abdullah. Unta milik Jabir itu sudah lemes, sudah tua, sudah tidak enak, dilus-lus sama Rasulullah, tiba-tiba menjadi unta yang sangat sehat. Nah, ini tidak bisa ditiru, tiba-tiba dengan duwene Supra terus dipuk-puk dadi Nmax ngono ya iso. Atau apa Karimun di black terus dadi Innova ya ora ono. Ini mukjizat, enggak bisa. Nah, kemudian jalur nomor 3 namanya karomah. Nah, ini masih mungkin. Karomah, tapi ini khusus untuk para wali, para kekasih Allah. Karomah yang paling gampang ya karomahnya para sahabat. Itu jos-jos itu karomahnya para sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab itu luar biasa karomahnya. Sariyah atau satu pimpinan pasukan perang yang sebenarnya sudah nyaris kalah di sebuah tempat. Kala itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang di masjid, wakilah sedang khutbah. Tiba-tiba beliau mengatakan, "Ya Sariyah, wahai Sariyah, kau naik ke atas gunung. Dari yang tadinya mau kalah menjadi menang." Padahal posisi Umar bin Khattab radhiyallahu an posisinya lagi di Madinah. Itu pasukan perang lagi jauh di luar Madinah. Nah, ini lebih canggih dari sekedar WA. Nah, ini namanya karomah. Karomah lagi. Dan Sayyidina Abu Bakar terlalu banyak karomahnya. Ya sebut saja orang-orang para kekasih Allah yang kekinian. Namanya Hatim al-A'sam. Nah, udah terlalu banyak yang diceritakan. Wes langsung saja. Ini tadi irhas, terus kemudian mukjizat, nomor 3 karomah, nomor 4 ma'unah. Ma'unah itu dari huruf asalnya adalah
Ain sama nun, tengahnya huruf ilat, bisa pakai wawu, bisa pakai alif. Ya, kalau di dalam surah Fatihah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu satu akar dengan kata-kata ma'unah. Apa itu ma'unah? Ma'unah itu adalah pertolongan Allah secara umum. Tapi kalau Allah menolong sebagai Al-Jabbar, itu pasti pertolongannya menjadi sebuah pertolongan yang spesial, yang dari titik bawah menuju titik yang atas. Kasih contoh, di Aceh dulu itu pernah terjadi apa? Tsunami. Tapi ada enggak jenengan dengar kisah masjid ya sing tidak terkena tsunami, dan masjid itu ternyata masjid lawas? Pernah dengar ya? Itu namanya ma'unah. Ada lagi di Banjarnegara, saya pernah baca koran, kalau seingat saya adalah Jateng Pos malahan. Di Banjarnegara itu pernah terjadi longsor. Jadi jalan tiba-tiba longsor. Nah, atasnya itu longsor. Longsorannya itu mengenai banyak orang, pemukiman penduduk, sampai masuk koran. Ada satu rumah yang tidak terkena sendirian. Ya, dengar seperti itu ya. Ada yang menyaksikan mengatakan bahwa itu longsoran tanah yang sampai 10 meter itu sampai di rumah tersebut itu biak nyibak ini. Ada yang mengatakan ngeloncati malah, ini enggak ada yang lihat. Tapi yang pasti masuk koran saya baca di Jateng Pos. Wong jelas-jelas yang lain itu terkena bencana yang sedemikian rupa. Loh kok ini tidak sendiri? Ini kok istimewa banget? Ini namanya ma'unah. Dari titik yang paling bawah menuju titik yang istimewa sesuai Allah kehendaki, pasti Allahul Jabbar. Ustaz, kayaknya sejak kemarin itu setiap Asmaul Husna itu memiliki maziyah, keistimewaan sendiri-sendiri. Jadi bingung baca yang mana. Cok kabeh wae. Monggo setiap hari aja. Sebelum tidur ya monggo, ba'da sholat ya monggo, habis baca Quran itu ya. Habis baca Quran itu kan di halaman terakhir itu ada Asmaul Husna, betul. Baca aja semuanya. Baca aja semuanya. Masa urip sepisan ora tau maca Asmaul Husna kan bagus. Nah, yang jenengan seneng yang disyairkan itu, ya monggo dibaca saja semuanya. Komplit ini. Ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Jabbar. Itu makna pertama. Tadi saya bilang ada 3 makna. Makna yang kedua, pokoknya hari ini saya punya informasi pribadi, bengi meh macake Allahul Jabbar terkhusus untuk anak sing ora padya nangkepan. Ini kan posisinya di bawah nih, posisinya di bawah. Tak tungoni nganggo Allahul Jabbar, Allahul Jabbar. Allah Maha Kuasa merubah dengan perubahan yang frontal, dengan perubahan yang ekstrim ya. Allahul Jabbar. Dan saya meyakini karena ini bagian dari perintah Allah sendiri, walillahil asmaul husna, Allah memiliki asmaul husna, fad'uhu biha, maka doalah dengan asmaul husna. Pastilah Allah punya janji, pasti Allah menepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Nomor 2 sekarang, apa makna Al-Jabbar? Wa kalimatu jabbar biduni alifi wal lam ta'rif, tanpa al ta'rif, jabbar gitu dong, tanpa al ta'rif. Tastakhdimu kasifatin min sifatil afrad. Wa fi hadhil halah takunu bi ma'nal qahhar. Bisa jabbar itu maknanya al-qahhar. Apa makna al-qahhar? Makna al-qahhar adalah Allah memaksa dengan peraturan-peraturannya.
Allah memaksa dengan peraturan-peraturan. Jadi hidup itu Pak tidak mungkin tidak di bawah cengkraman, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup tidak diatur, itu tidak mungkin. Tidak di bawah aturan, tidak di bawah cengkraman, itu tidak mungkin. Kita misalkan hidup ya, bisa hidup itu kita itu dicengkram oleh apa yang sering kita lihat. Karena yang sering kita lihat adalah drakor. Apa ya? Drakor. Maka cepat atau lambat kita pasti diatur dan dalam cengkraman drakor. Nanti sak gaya-gayane, sak rambut-rambutnya dadi mirip drakor kan gitu tuh. Jadi hidup itu pasti dicengkram. Atau ada orang lagi dia tidak dicengkram oleh drakor, tapi dicengkram oleh tren. Karena konco-konco ini nganggu-nganggu selalu yang branded, maka dia nek ndak branded ndak marem. Berarti kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada sebuah tren. Paham ya? Jadi hidup itu pasti dalam cengkraman. Ada lagi yang dicengkram oleh omongan tetangga. Aku mengaji tapi ora enak tonggoku ngomong ngono. Berarti kita dalam cengkraman tetangga. Bisa dalam cengkraman orang barat, orang apa? Korea, cengkraman atau dicengkram oleh pikiran kita sendiri. Aku jane meh tahajud tapi nek tahajud ki isukku ngantuk kok. Dia dicengkram oleh pikiran sendiri. Dia menyerahkan dirinya kepada pikirannya sendiri. Padahal kita bukan milik siapa-siapa. Dan satu pun dari yang mencengkram, mengatur kita sejak awal tadi, drakor lah, gaya barat lah, omongan tetangga lah, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Satu pun dari mereka tidak ada yang menjanjikan apapun untuk selamat dunia akhirat. Konco-konco sing senengane nek nganggo apa-apa branded terus kemudian kita ikut, kan mereka orang ngei beras. Gampangannya. Mereka juga tidak ngasih rezeki, tapi kok kita manut? Kan wagu toh. Paham atau tidak? Setiap orang hidup itu pasti di bawah nama cengkraman. Dan dari sekian banyak yang mencengkram itu tidak ada satupun yang menjanjikan, apalagi sampai menjanjikan surga. Boro-boro. Nah, omongan teman yang pedes itu gak menjanjikan apapun. Apa terus nek dewi melu terus kemudian kita dapat apa? Apalagi dapat surga, dapat transferan itu mesti kan. Nah, maka satu-satunya yang ngatur dan menjanjikan kebahagiaan, satu-satunya yang ngatur dan menjanjikan keselamatan dunia akhirat adalah Jabbar. Allah Jabbar. Pun paham ya? Sehingga kita ini terserah, kita ini mau pasrahkan diri kita kepada siapa. Maka ada dalam bahasa ada istilah namanya taslim atau Islam. Islam itu artinya kita berserah kepada Allah. Lah ketika kita berserah kepada Allah, diperintahkan sholat ya sholat, suruh menjauhi maksiat ya menjauhi maksiat, itu namanya Allah Al-Jabbar, atau tidak pakai al-al, Allahu Jabbar. Tapi setiap Allah menekan kita, mengintervensi kita, mewarnai kita dengan perintah dan larangannya, di balik itu pasti ada untuk kebahagiaan untuk kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak mungkin perbuatan baik kecuali itu berbalas kebaikan. Itu makna yang nomor 2. Masih berapa menit? Nih, masih lama, saya percepat. Sudah selesai? Belum ya? Nah, itu makna nomor 2 ya. Jadi Allah punya aturan A sampai Z. Salat, puasa, zakat, haji, terus kemudian yang sunah-sunah yo, ada umroh, ada sholat rawatib, ada macam-macam. Semua itu Allah yang punya aturan. Allah Jabbarun, memaksa kita, memaksa dalam tanda kutip adalah memerintah dan
melarang sesuatu itu pasti disertai kemaslahatan untuk hambanya. Kalau dalam bahasa Quran, wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid ila akhir. Dia sudah dapat makna dua ya. Makna yang pertama, al-jabbar artinya Allah yang maha kuasa dengan kekuasaan yang merubah dari nol ke atas. Kita tinggal mendekat kepada Allah, sering-sering nyebut asma al-jabbar. Makna yang nomor dua, jabbarun itu artinya Allah yang memaksa dengan syariatnya. Dan satu-satunya yang memaksa kita, mencengkeram kita dengan syariat perintah dan larangan, tapi menjanjikan kebahagiaan ya hanya Allah, baik langsung Al-Quran maupun lewat Rasulullah SAW. Termasuk gaya berkeluarga mau dicengkram oleh gaya barat, monggo, mau dicengkram oleh gaya daerah, monggo, mau dicengkram oleh buku apa itu monggo, tapi kalau mau dicengkram oleh Allah, Allah menjanjikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu makna jabbar bi maknal qahhar. Jadi besok pas kita ketemu Asmaul Husna Al-Qahhar sudah kita bocori dikit maknanya hari ini. Terakhir, Al-Jabbar ay al-Ali. Al-Jabbar ay al-Ali. Allah yang maha Al-Jabbar itu artinya Allah yang maha tinggi. Kenapa kok bahasanya demikian? Begini Pak Rahimahullah. Kesan awal bahwa Allah itu dalam tanda kutip sak penake dhewe, betul? Ya, sesuka-suka Allah. Tapi mau sesuka-suka Allah itu dalam koridor al-ali, dalam koridor yang pasti luhur. Tapi saya tiba-tiba dikasih sakit, saya tiba-tiba dikasih bangkrut dan sebagainya. Setiap kita yang merasa negatif atas al-jabbarnya Allah, perubahan demi perubahan yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan, itu pasti karena kita saja yang belum nyanda ilmu nih. Persis seperti orang yang ketinggalan pesawat atau ketinggalan kereta gitu kan, waduh macet, aduh ketinggalan. Habis itu terus kemudian 1 jam berikutnya ternyata itu kereta atau pesawat itu terjadi kecelakaan, kan jenengan sering dengar kan? Berarti setiap Allah memaksa sesuatu lalu kemudian kita merasa berat, jelas karena kita yang tidak nyanda. Ya. Maka setiap paksaan Allah baik berupa syariat maupun baik berupa ketentuan itu pasti dalam koridor al-ali, tetap luhur, tetap tinggi, tetap positif. Lu kok berupa sakit, lu kok berupa anak beling dan sebagainya. Oh, kita aja yang belum paham, belum ngerti hikmahnya. Nah, terus nek pengen ngerti hikmahnya piye, dibalik sakit, dibalik miskin, dibalik bangkrut, dibalik telat, dibalik apa, kalau pengen tahu hikmahnya bagaimana? Bahasa Quran lagi nih. Ada bahasa wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa orang tokoh yakin aja dulu sama Allah tidak mungkin salah, maka yahdi qalbah, Allah akan beri petunjuk pada hati orang tersebut. Jadi disuruh husnudzon aja dulu, yakin aja dulu. Kan ada orang yang nemu hikmah segak di balik sebuah kejadian itu, ada yang nunggu 3 hari. Wingi 3 dina wis kadung nesu-nesu dhisik. Kan ada tau? Ada yang ketemu, oh ternyata ini nunggu 3 minggu, betul? Ada orang, oh alah, ya alhamdulillah nek ngono, nunggu 3 tahun. Betul enggak? Ada orang,
Ya Allah nek ngono alhamdulillah tenan. Oh ngene iki to. Nunggu 15 tahun. Betul enggak? Ada orang ketemu hikmah itu setelah 15 tahun. Kalau pengen cepat bagaimana? Kalau pengen cepat, yu'min billah yahdi qalbah. Udah pokok yakin aja dulu, iman saja dulu, husnudzan saja dulu sama Allah. Nanti Allah kasih petunjuk. Hikmahnya segera terbuka. Tidak usah butuh waktu lama bagi orang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman, butuh kesuwen nanti nemu hikmahnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ada di Al-Mutakabbir. Ya, ini nanti kalau pengen ngelihat, nggak tahu ini di share di YouTube, kayaknya YouTube Pondok itu Doaku TV. Insyaallah besok kita ketemu lagi di Al-Mutakabbir. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairal kulli wal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli haulin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa halim maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.